Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang histori sholawat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmalia Asani, nomor induk mahasiswa 2010408043. Nomor absen 3, kelas B, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 2020. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu yaitu Ibu Izzatin Kamala SPD MPD. Membaca sholawat adalah salah satu amalan, penghargaan, dan bukti kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Rasulullah SAW, tidak akan asing lagi dengan sholawat. Bahkan saat ini, sholawat dijadikan sebagai budaya dan perlombaan. Membahas tentang sejarah dan asal mula sholawat tidak terlepas dari perintah Allah untuk bersholawat yang tercantum pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Turunnya ayat ini bisa dibilang sebagai sejarah adanya sholawat kepada Rasulullah SAW. Menurut At-Tabari, saat sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, sholawat apa yang harus dilantunkan? Nabi Muhammad SAW menjawab, sholawat yang diucapkan adalah sholawat Ibrahimiyah atau yang sering dibaca pada tasyahud akhir saat sholat. Ayat tersebut oleh At-Tabari itu memerintah orang-orang yang beriman untuk mendoakan Rasulullah SAW dan keselamatannya. Lihat Ibnu Jarir At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran, Biurid Muassatur Risalah 2000, Juz 20, halaman 320. Kapan sholawat itu diwajibkan kepada Rasulullah SAW merujuk pada turunnya ayat tersebut kepada Rasul SAW. Perintah sholawat tersebut diturunkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Oleh Abu Dzar Al-Harawi, inilah yang disebut bulan Sya'ban sebagai bulan sholawat. Lihat Muhammad Ibnu Abdurrahman As-Sakhawi, Al-Qawlu Ba'di fi Shalah Alal Habibi Syafi Madinah Mu'assatur Rayyan 2002 Masehi, halaman 92. Selanjutnya, As-Suyuti menjelaskan bahwa sholawat sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Saat itu, Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam terkait apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada makhluknya. Mendengar pertanyaan dari kaumnya tersebut, Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa dan meminta jawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, wahai Musa alaihissalam, sungguh kamu Bani Israel bertanya kepadamu, apakah Tuhanmu bersolawat kepada makhluknya? Jawablah, iya. Aku dan juga para malaikatku bersolawat kepada para nabi dan rasulku. Lihat Jalaluddin As-Suyuti Ad-Durarul Mansur Biyurid Darul Fikir tanpa catatan tahun, Juz 8 halaman 197. Kemudian turunlah surat Al-Ahzab di atas, yaitu As-Suyuti menambahkan bahwa setelah turun ayat tersebut, kaum Bani Israel tersebut kemudian bahagia dan memujinya. Dari hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa anjuran bersolawat turun untuk menghargai dan memuji utusan Rasul
Shallallahu Alaihi Wasallam atas tanggungannya berdakwah kepada kaumnya. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholawat ini juga bisa menjadi sebuah penghargaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa ketika nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk membaca sholawat kepadanya. Bahkan dengan memberikan janji keutamaan-keutamaan yang banyak. Hal ini diperkuat oleh pendapat Al-Ghazali dan beberapa ulama lain yang dikutip oleh As-Sakhawi yang menyebutkan bahwasannya sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbatas sebagai doa, tapi juga sebagai pujian dan sebagai ibadah. Dalam redaksinya pun sholawat bermacam-macam, antara lain sholawat nuridati, sholawat nariyah atau tawziriyah, sholawat munjiyat, sholawat nuril anwar, sholawat al-fatih, sholawat basyirul khairat, dan beberapa sholawat pendek lainnya sebagai tambahan amalan, sholawat asyafi'i sebagai penutup senandung Asmaul Husna. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.